没想到进入梦幻天堂的10个魔族，一天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送。 2 hari kemudian dalam benteng Tombal Kuil Penyihir. Untuk mempertahankan benteng, Kuil Penyihir memiliki total 10 pasukan utama. Semuanya terdiri dari 500 orang yang mencapai setidaknya langkah kelima, dan setiap pasukan memiliki elemen yang berbeda. Selain panggilan Li Zhengzi sejak hari itu, Long Hao Chen tidak menerima perintah apapun dari Kuil Penyihir. Dengan kata lain, dia dalam keadaan yang bebas. Orang-orang yang menjaga bagian depan benteng semuanya merupakan prajurit dengan baju besi yang kuat. Dengan di belakang mereka tentu saja pasukan penyihir. Jumlah pasukan ini cukup mengejutkan. Sejauh mata memandang, Long Hao Chen melihat lebih dari 2000 penyihir ada di dalam benteng, dengan dipisahkan menurut jenis elemen mereka masing-masing. Pada kejauhan, 8 pilar Dewa Iblis dapat terlihat. Di antara mereka ada Dewa Iblis Neraka Marbas yang berada di peringkat kelima di antara Dewa Iblis. Sama seperti Dewa Iblis Kematian Saminaga, Dewa Iblis Neraka Marbas ada di sini sebagai pemimpin pasukan untuk menyerang benteng Tombal. Saat ini, para penyihir dalam pasukan yang dipimpin oleh Lin Xin melihat kelompok Long Hao Chen dengan rasa ingin tahu. Di sampingnya, Lin Xin berkata dengan suara rendah, "Kapten, kapan kita akan pergi untuk mencari yang lain?" Setelah bersatu kembali dengan Long Hao Chen, Lin Xin menjadi lebih bersemangat. Mendengar itu, Long Hao Chen tersenyum tipis kemudian menjawab, "Jangan terburu-buru. Karena kita sudah di sini, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu." Tentu saja dia memiliki alasan lain untuk tinggal di sini sedikit lebih lama. Long Hao Chen sangat menyadari pentingnya menyatukan 6 kuil secara nyata. Tepat setelah kalimat Long Hao Chen selesai diucapkan, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. "Benteng kami dapat bertahan dari serangan. Tidak perlu bantuan dari orang luar sepertimu." Dan saat kelompok Long Hao Chen berbalik, terlihat Xuan Yan dan Tan Wan dengan puluhan penyihir di belakang mereka. Melihatnya, Lin Xin tercengang, tetapi dia segera menjadi marah padanya. "Apa yang baru saja kamu katakan? Tan Wan, kenapa kamu begitu memusuhi mereka?" Di sisi lain, Tan Wan menjawab dengan suara dingin, "Lin Xin, tolong jaga kata-katamu. Aku merupakan ketua dari pasukan angin. Sekarang aku memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan benteng secepatnya. Kalau tidak, aku terpaksa menggunakan kekerasan untuk mengusirmu." Pasukan angin bukan dari 10 pasukan utama, tetapi pasukan penyihir yang secara langsung berada di bawah Li Zhengzi. Dalam hal status, dapat dikatakan posisi Tan Wan berada di atas Lin Xin. Mendengar kata-kata dari Tan Wan, wajah Lin Xin tampak memerah. Dia sangat marah, tetapi di depan Tan Wan, dia sepertinya tidak mau mengeluarkannya. Melihat itu, Long Hao Chen menepuk bahu Lin Xin kemudian berkata, "Sudahlah Lin Xin, kita akan pergi sekarang." Setelah mengatakan ini, dia berbalik bersama Cai Er dan Han Yu menuju ke bawah benteng. "Tunggu sebentar." Tan Wan tiba-tiba berteriak. Mendengarnya, Long Hao Chen berbalik. "Apakah Kapten Tan Wan memanggilku?" Di sana, Tan Wan mengangguk. Pandangannya menjadi sangat tajam saat dia berkata, "Sebelum Kesatria Emas kembali ke bawah benteng, bagaimana kalau kita mempelajari gaya bertarung satu sama lain?" Tetapi belum sempat Long Hao Chen menjawab, suara keras datang tiba-tiba. "Kalau begitu, silahkan maju." Suara itu datang dari Cai Er. Dia benar-benar tidak tahan dengan semua ucapan gadis di depannya. Niat membunuh yang kuat segera menyebar dari tubuhnya. Di depan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Cai Er, ekspresi semua orang segera berubah. Saat ini, Tan Wan dan Xuan Yuan terlihat gelisah. Niat membunuh dari Cai Er terasa sangat kejam. Melihat itu, Long Hao Chen segera menekan bahu Cai Er. "Cai Er, tenanglah. Keenam kuil merupakan keluarga. Kita tidak boleh memulai perang saudara dalam masa sulit ini. Ayo kita pergi." Mengatakannya, dia menarik Cai Er dan semua rekan-rekannya untuk pergi ke bawah benteng Tombal. Setelah beberapa saat, kelompok Long Hao Chen kembali ke dalam ruangan Lin Xin. Saat ini, Long Hao Chen bertanya kepada Li Xin, "Kakak, apa kau tahu apa yang terjadi?" Mereka bahkan memperlakukan Lin Xin seperti itu. Di depannya, Li Xin menundukkan kepalanya, dan dengan menghela nafas, dia mulai menjawab, "Hao Chen, ini semua dimulai dari sebuah kesalahpahaman. Ketika mereka masih kecil, Lin Xin menganggap Tan Wan seperti kakaknya sendiri.
Namun pertunangan Tanwan dengan Xuanyuan telah melukai perasaan Lin Xin. Kemudian dia menulis surat kepada Tanwan dan pergi bersama kakeknya menuju kota suci. Tetapi setelah membaca surat dari Lin Xin, Tanwan menyadari perasaannya terhadap Lin Xin. Jadi dia membatalkan pertunangannya dan berlatih seorang diri sambil menunggu kepulangan Lin Xin. Tetapi seperti yang kalian tahu, saat itu Lin Xin sudah memiliki hubungan denganku. Mendengar cerita dari Lin Xin, Long Hao Chen, Han Yu dan Cai Er saling memandang satu sama lain. Dan Han Yu kemudian berkata, "Ini masalah kebencian yang lahir dari cinta." Long Hao Chen juga berkata, "Kuharap masalah ini dapat diselesaikan." Mendengar itu, Lin Xin menjawab, "Sepertinya itu akan sulit. Perasaannya terhadap Lin Xin tidak bisa dihilangkan dengan mudah. Tetapi Lin Xin telah memberikan begitu banyak hal kepadaku, dan aku juga sudah lama menyerahkan hatiku padanya." Mendengarnya lagi, Long Hao Chen dapat merasakan perasaan Lin Xin saat ini. Dia kemudian kembali berkata, "Kakak, jangan khawatir, aku akan membantumu." Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari arah benteng. Para iblis telah menyerang. "Hao Chen, aku akan kembali untuk membantu Lin Xin, dan kalian bisa kembali beristirahat di dalam terlebih dahulu," ucap Lin Xin sambil terburu-buru. Namun di depannya, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak, melawan para iblis merupakan tugas setiap orang. Ayo kita pergi." Bereaksi dengan tenang demi kehormatannya sebagai komandan kesatria, dia tidak menyangkal melawan iblis. Dan ketika semua orang kembali ke dalam benteng, fluktuasi elemen yang kuat segera terasa. Gelombang elemen ini tidak diluncurkan oleh para penyihir, tetapi itu berasal dari benteng tombal. Gelombang sihir menyebarkan lingkaran cahaya putih yang menutupi setiap sudut benteng. Di kejauhan terlihat awan hitam menutupi langit. Pusatnya merupakan pilar Dewa Iblis Neraka. Ini merupakan serangan kombinasi dari mereka. Dan meskipun jaraknya masih sangat jauh, itu sudah melepaskan kekuatan penindas yang sangat kuat, yang dapat dirasakan semua orang di dalam benteng. Di sisi lain, di dalam benteng saat ini, sejumlah besar esensi sihir bercahaya menyala. Sebagian besar mengumpulkan atribut air, api, tanah, angin, dan cahaya. 10 pasukan penyihir siap untuk merespon. 5 dari mereka mempertahankan benteng, berdiri di samping para pejuang yang melawan demi mereka. Saat ini, kelompok Long Hao Chen dengan cepat bergabung dengan sisi Lin Xin. Melihat Lin Xin memerintahkan para penyihir ini untuk mulai melantunkan mantra. Mereka membaca mantra tingkat 5 yang secara khusus untuk menekan energi spiritual. Dan karena iblis masih sangat jauh, itu belum mencapai jangkauan optimal dari sihir mereka. Saat mengucapkan mantra, tongkat di tangan mereka mengumpulkan esensi dari elemen yang sama, dengan cepat memadatkan energi spiritual. Kekuatan penindas dari kedua belah pihak sangat menakutkan, baik itu manusia atau para iblis. Semuanya telah mencapai titik kritis ketika serangan mereka akan bertemu. Dengan melihat dari atas, orang dapat melihat bahwa kedua sisi memiliki warna yang sangat berbeda. Pada sisi iblis berwarna hitam dengan warna ungu, sedangkan benteng tombal berkilauan dalam berjuta warna. Saat ini, Lin Xin berdiri di samping Long Hao Chen berbicara dengan suara rendah. Tabrakan serangan pertama akan menjadi yang paling kejam. Kedua belah pihak akan menyerang dengan sekuat tenaga. Tetapi ini tidak akan menimbulkan korban. Dan setelah tabrakan pertama selesai, iblis akan mulai mengepung. Itu akan menjadi awal pertempuran yang sebenarnya. Di sampingnya, Long Hao Chen bertanya, "Lin Xin, jika aku menggunakan teknik pendukung, apakah itu akan mempengaruhi mantra kombinasi mereka?" Mendengar itu, Lin Xin merenung sedikit. Itu masih belum pasti, tetapi aku takut fluktuasi yang tidak perlu dapat mempengaruhi prosesnya. Tenang saja, mereka cukup untuk menahan serangan iblis tanpa masalah. Kehati-hatian Lin Xin memang masuk akal. Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada Long Hao Chen, dia lebih suka menghindari resiko yang tidak perlu. Gelombang elemen yang kuat tumbuh dengan ganas, dan pasukan iblis yang jauh tiba-tiba bergerak tanpa indikasi sebelumnya. Di langit, cahaya hitam keunguan meledak dengan keras, secara bertahap mengambil bentuk tengkorak iblis yang ganas. Melihat itu, ekspresi Lin Xin berubah. Setelah berhadapan dengan iblis berkali-kali, dia tahu serangan iblis ini cukup awal dibandingkan dengan biasanya. Tepat pada saat ini, tengkorak iblis itu perlahan mendongak. Dari mulutnya sinar hitam keunguan ditembakkan, dan segera 7 cahaya dengan warna berbeda melesat. Itu merupakan mantra terlarang.
yang dilepaskan dengan kekuatan gabungan dari 8 Dewa Iblis. Melihat mantra terlarang musuh, Lin Xin segera mengeluarkan perintah. Kumpulkan serangan kalian. Kita tidak bisa membiarkan benda itu mendekat. Saat tengkorak ganas itu muncul di medan perang, sebagian besar penyihir di benteng Tombal merasa seolah-olah darah mereka membeku. Bahkan penghalang yang mempertahankan benteng tidak memberi mereka rasa aman. Ini semua terlalu tiba-tiba. Menyelesaikan mantra ini dari 8 Dewa Iblis membutuhkan waktu yang sangat singkat. Tidak ada waktu bagi benteng untuk melawan ledakan kekuatan seperti itu. Hanyu, cepat bantu aku. Ucap Long Hao Chen memanggil dengan suara rendah dan langsung duduk bermeditasi. Sebuah lantunan mantra keluar darinya. Melihat Long Hao Chen, Hanyu juga mengikuti. Duduk di belakang dengan kedua tangan menekan punggungnya. Kilauan jingga yang keluar dari armor emas tumbuh lebih tinggi dalam kekuatan. Dan esensi cahaya murni berkumpul menuju ke arah Long Hao Chen dengan sangat cepat. Sebenarnya, apa yang Long Hao Chen tidak tahu, serangan para iblis ini merupakan serangan habis-habisan yang berhubungan dengannya. Dewa Iblis Kematian Saminaga harus mengasingkan diri karena luka serius. Dan pasukan Dewa Iblis Sitri juga menerima kerusakan parah. Setelah menerima berita seperti itu, reaksi pertama Kaisar Dewa Iblis adalah melancarkan serangan balik terhadap manusia. Dan tepat pada saat ini, ratusan cahaya hijau menghantam mantra terlarang yang mengerikan itu. Pada saat itu mendekat, tengkorak iblis memiliki tampilan yang sama, tidak terpengaruh oleh cahaya hijau tersebut. Kemudian serangan kedua dilakukan. Kali ini itu dari pasukan penyihir tanah. Di langit, sejumlah batu besar tiba-tiba muncul berkumpul bersama, menyerang mantra terlarang hitam pekat dengan kekuatan mereka. Tidak perlu disebutkan bahwa sihir elemen tanah jauh lebih berguna daripada sihir elemen angin dalam keadaan seperti itu. Meskipun sebagian dikeluarkan, sebagian besar mendarat pada mantra terlarang, menyebabkan kecepatannya sekali lagi melambat. Itu hanya berhasil memperlambat kecepatan serangan mantra terlarang ini, tetapi tidak berhasil melemahkan kekuatannya. Kemudian pasukan penyihir air juga melakukan serangan. Tetapi sama seperti yang lain, itu tidak dapat menghancurkan serangan dari musuh. Dan akhirnya saatnya bagi pasukan penyihir api. Para penyihir di bawah komando Lin Xin membentuk 10 bola api yang sangat besar. Kemudian bertemu dengan tengkorak dalam bentuk hujan meteor. Akan tetapi, serangan yang terlihat menakutkan itu masih tidak dapat menghancurkan mantra terlarang. Setelah menahan 4 serangan elemen, itu hanya kehilangan 1/5 ukurannya. Dengan kata lain, serangan gabungan dari 2000 penyihir hanya berhasil menghilangkan 1/5 dari kekuatan ofensifnya. Saat ini, Dewa Iblis Neraka Marbas dengan dingin menatap dari kejauhan. Aku ingin melihat bagaimana kalian akan melawan seranganku. Mantra terlarang yang dilepaskan ini disebut dengan utusan neraka. Dengan menarik dukungan dari 7 Dewa Iblis lainnya untuk melepaskan kekuatan terbesar. Dengan suara ledakan yang keras, mantra utusan neraka menabrak sihir penghalang benteng. Seluruh benteng saat ini bergetar, dan kemudian cahaya putih memadat dari segala arah mencoba untuk menghentikan utusan neraka. Tetapi saat ini tampilan tengkorak iblis yang lahir dari utusan neraka menjadi lebih ganas. Sebuah lubang secara bertahap muncul pada penghalang. Melihat itu, semua penyihir di dalam benteng terlihat gemetar. Semua orang tahu bahwa dinding Tombal pasti akan runtuh. Semua orang sudah mengkhawatirkan nyawa mereka. Dan tepat pada saat ini, sosok kemasan tiba-tiba melesat tanpa pertanda dan berdiri di depan mantra utusan neraka. Mengenakan topeng emas dan baju besi emas, dan mengeluarkan aura cahaya yang sangat murni. Dia membawa benteng Tombal tidak hanya cahaya, tetapi juga sebuah harapan. Selanjutnya pemandangan aneh terjadi. Mantra utusan neraka yang kejam itu tiba-tiba berhenti saat tiba di depannya. Di depan ancamannya yang mengerikan, Kesatria emas ini tampak seperti setetes air di lautan. Namun meskipun begitu, dia tiba-tiba menyebabkan utusan neraka berhenti, membuatnya tidak dapat terus maju meskipun hampir dalam jangkauan targetnya. Semua penyihir di dalam benteng tercengang saat ini. Mereka jelas bisa mengenali baju emas ini sebagai pakaian kesatria emas. Tetapi sebagian besar orang tidak tahu kapan seorang kesatria datang ke sini. Apalagi membantu mereka memblokir ancaman yang sangat menakutkan seperti itu. Benar, Long Hao Chen tentu saja tidak mencoba menghentikannya. Tetapi untuk membatasinya menggunakan semacam mantra khusus. Esensi cahaya murni tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menyebabkan utusan neraka melemah. Tetapi setidaknya serangan ini tidak akan bisa terus bergerak maju sedikit pun.
apa yang digunakan Long Hao Chen itu merupakan doa cahaya. Sebuah mantra sihir yang sudah melebihi cakupan elemen cahaya dan bisa dikatakan sebagai mantra cahaya suci. Doa cahaya diaktifkan melalui perisai siput matahari dan bulan. Itulah sebabnya cahaya kemasan 7 warna mulai terlihat. Melalui penggunaannya beberapa kali, Long Hao Chen semakin memahami perisai siput ini, yang memungkinkannya untuk memahami beberapa rahasia dalam aktivasi kekuatannya sebagai alat ilahi. Doa cahaya telah menyegel utusan neraka begitu saja. Saat ini, dari dalam benteng tombal, Tan Wan dan Xuan Yuan menatap tercengang dengan apa yang terjadi. Mereka jelas menyadari identitas orang yang menghentikan serangan itu. Beberapa saat sebelumnya, mereka menyuruhnya untuk keluar dari benteng. Selain itu, Tan Wan bahkan mengeluarkan tantangan terhadapnya. Pada saat itu, emosi Tan Wan menjadi tak terlukiskan, tetapi sebagian besar penuh dengan keterkejutan. Hampir 3.000 penyihir tidak berhasil menghentikan mantra terlarang yang menakutkan ini. Tetapi orang itu berhasil melakukannya sendiri. Keberaniannya untuk berdiri di depan mantra terlarang seperti itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan oleh orang biasa. Perasaan malu muncul di dalam diri Tan Wan dan juga Xuan Yan. Kejutan Tan Wan adalah yang terbesar, karena dia secara pribadi telah melihat penampilan kesatria emas ini. Sekarang, Long Hao Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan kepada Tan Wan celah di antara mereka berdua. Teruslah melancarkan serangan. Tunggu apa lagi? Suara Lin Xin terdengar dengan keras yang mencakup seluruh benteng. Dan setelah mendengar suara ini, para penyihir segera melepaskan mantra yang bergema di seluruh benteng. Sedangkan saat ini, 2 sosok secara bersamaan terbang langsung menuju ke arah Long Hao Chen. Kedua sosok ini merupakan Cai Er dan juga Lin Xin. Sabit Dewa Kematian sudah ada di tangan Cai Er. Dengan dia yang ditutupi lapisan kabut abu-abu yang aneh. Tetapi dia menatap dingin ke arah utusan neraka di depan Long Hao Chen. Jika Long Hao Chen tidak bisa terus bertahan, dia akan menggantikannya untuk menghadapi mantra tersebut. Sedangkan Lin Xin berdiri di sisi lain berbeda dengan Cai Er. Dia segera meluncurkan serangan elemen api dengan eksekusi yang lebih indah menuju mantra terlarang yang gelap gulita. Saat ini, Long Hao Chen hanya bisa menahan dan tidak dapat menghancurkan serangan itu. Tetapi dia bisa mendapatkan waktu bagi semua orang, di mana mereka harus melakukan yang terbaik untuk melemahkan atau menghancurkan kekuatan utusan neraka. Saat ini, serangan Lin Xin terus dilakukan berulang kali. Beberapa bola api dia tembakan ke arah serangan lawan. Pada serangan ke-30, teriakan Phoenix dapat terdengar dari atas Lin Xin. Dan api biru Phoenix yang besar segera menabrak langsung dengan utusan neraka. Lin Xin secara alami bukanlah satu-satunya yang meluncurkan serangan. Dalam krisis putus asa, semua penyihir di dalam benteng menggunakan kemampuan mereka untuk digunakan. Mereka menyerang dari semua sisi untuk meluncurkan serangan sihir dengan kekuatan penuh dari jarak dekat. Di kejauhan, Dewa Iblis Neraka Marbas berdiri tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pada saat Long Hao Chen melepaskan doa cahaya, dia merasa kendalinya atas utusan neraka telah terputus. Dia tidak percaya kuil penyihir benar-benar memiliki kemampuan untuk menyegel mantra terlarang ini dalam waktu sesingkat itu. Dia juga tahu bahwa segel ini tidak mungkin bertahan terlalu lama. Tetapi kuil penyihir bereaksi dengan sangat cepat, menyerangnya dengan kekuatan penuh mereka. Dalam situasi seperti itu, setelah segel berakhir, seseorang hampir tidak bisa mengatakan berapa banyak kekuatan ofensif yang masih dimiliki utusan neraka. Sebagai Dewa Iblis kelima dan salah satu dari 5 Dewa Iblis teratas, Marbas secara alami memiliki kecerdasan yang juga cepat. Dengan melambaikan tangan kanannya ke arah benteng tombal, dia membuat teriakan keras. Semuanya serang mereka. Iblis neraka adalah inti dari pasukan iblis yang berdiri di luar, tetapi bukan mayoritas dari pasukan mereka. Mengikuti perintah dari Marbas, pasukan iblis segera menyerbu menuju benteng tombal dalam gelombang besar. Kekuatan utusan neraka telah ditahan, tetapi para penyihir yang hadir dalam benteng semuanya ditempati. Sementara itu, saat ini Long Hao Chen merasa dirinya sudah mendekati batas kemampuannya. Meskipun doa cahaya sebagian besar meminjam kekuatan ilahi untuk membuat segel, itu juga membutuhkan sejumlah besar energi spiritual untuk dipertahankan. Selain itu, meskipun dibantu dengan perisai siput, kecepatan konsumsi energi spiritualnya masih sangat besar. Saat ini, cahaya kemasan yang keluar dari dirinya sudah tidak stabil dan itu bisa hancur kapan saja.
Melihat itu, Chai memegang sabit Dewa Kematian di kedua tangannya tanpa sadar mencengkramnya dengan erat. Dan tepat pada titik krisis ini, 6 bola cahaya tiba-tiba ditembakkan dari dalam benteng tombal. Keenam bola cahaya ini semuanya sangat besar. Setelah turun dengan cepat, cahaya berbeda berkobar darinya dan membentuk bentuk bintang di langit saat mereka bersatu. Itu mendarat tepat di dalam utusan neraka. Dan kemudian sebuah segel dengan 6 warna muncul tiba-tiba. Itu sangat melemahkan mantra terlarang tersebut. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan menghilang dan Long Hao Chen menghentikan doa cahaya. Karena hilangnya segel doa cahaya, kekuatan mantra utusan neraka tiba-tiba berjuang untuk membebaskan diri dari penghalang 6 warna tersebut. Pada saat ini, situasi di dalam 6 bola cahaya itu terlihat sangat jelas. Masing-masing berisi 6 penyihir, membuat total 36 orang. Dan setiap bola berada di bawah pimpinan penyihir. Ini adalah segel kuat yang mereka tangani untuk dilepaskan. Jika mantra utusan neraka berada di puncaknya, mereka mungkin belum tentu berhasil untuk menyegelnya. Tetapi setelah rangkaian penipisan terakhir, 6 dewa penyihir dari langkah ke-9 dan juga 30 penyihir suci dari langkah ke-8 bergandengan tangan untuk sementara menyegel mantra terlarang. Pasukan penyihir suci akhirnya mengulurkan tangan dan menyelesaikan mantra mereka, mengambil alih tugas dari Long Hao Chen. Sementara itu, sosok hijau yang sangat besar membumbung dari dalam benteng tombal. Itu mencapai ketinggian sebelum jatuh perlahan. Melihat sosok hijau memanjang lebih dari 100 meter, Long Hao Chen yang melemah sangat terkejut. Sosok hijau itu tampak berbentuk manusia dan mirip dengan kepala kuil penyihir. Penyihir elemen angin Li Zhengji. Saat ini, Li Zhengji terlihat sangat mengesankan. Cahaya hijau melingkari seluruh tubuhnya dan angin kencang yang meledak terus meningkat di sekitar tubuhnya. Di setiap serangan, cahaya hijau yang keluar dari tubuhnya juga semakin kuat. Sebenarnya, Li Zhengji ada di sana sebelum penampilan Long Hao Chen. Bahkan pada tingkat kultivasinya, mantra utusan neraka merupakan masalah yang sangat sulit dihadapi. Dan setelah tiba di sana, dia masih membutuhkan waktu. Jelas tidak mungkin baginya untuk menggunakan kemampuan terkuat secara tiba-tiba. Melihat Long Hao Chen mendekati batas kemampuannya, Li Zhengji yang akhirnya siap bergerak bersama pasukan penyihir. Sosok hijau besar itu melayang dengan gesit tiba di depan segel multi-elemen. Dengan ayunan pedangnya, itu segera mengenai mantra terlarang utusan neraka yang menakutkan. Selanjutnya, adegan aneh pun terjadi. Orang bisa melihat bahwa begitu pedangnya diayunkan, semua angin di langit telah lenyap. Detik berikutnya, bagian dari utusan neraka dipotong menjadi potongan tipis energi hitam. Li Zhengji menggunakan inkarnasi Dewa Angin untuk menembakkan sinar hitam ini kembali ke iblis yang jauh, tepat di barisan depan pasukan iblis. Pertama, terjadi badai yang memotong semua yang menghalangi jalannya. Lalu kekuatan utusan neraka segera dilepaskan. Pada jarak 1000 meter dapat terlihat semua iblis dihancurkan seluruhnya. Penampilan Li Zhengji baru saja dimulai. Kembali mengulurkan pedang di tangannya, dia memotong dengan tajam melalui utusan neraka sebelum mengarahkannya kepada pasukan iblis. Itu hanya beberapa tebasan, tetapi benar-benar menekan barisan iblis di depan pasukan. Ini merupakan tampilan seorang ahli sejati. Saat melihat pemandangan ini, Long Hao Chen tercengang. Dia sama sekali tidak dapat melihat bagaimana Li Zhengji melakukannya. Meskipun menjadi penyihir, dia turun seperti dewa dan sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Mungkin kata kuat saja sudah tidak cukup untuk menggambarkan kemampuan ini. Hampir begitu dia muncul, seluruh situasi berbalik, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia bahkan menggunakan mantra utusan neraka dalam serangannya. Dia memang benar-benar layak menjadi salah satu ahli terkuat di antara 6 kuil. Sampai pada titik ini, serangan mendadak iblis sudah dihentikan, dan rangkaian serangan Li Zhengji sudah menyingkirkan hampir 10.000 iblis. Melihat pemandangan seperti itu, Dewa Iblis Neraka Marbas akhirnya tidak tahan lagi dan mulai bergerak. Terlepas dari kerugian mereka yang sangat besar sebelumnya, dia tidak bisa terus memandang tanpa daya saat Li Zhengji membantai bawahannya seperti itu. Sosok dari 8 Dewa Iblis berkedip, kemudian naik dalam ketinggian, dan mereka mengerahkan kekuatan penuh untuk menghentikan potongan energi utusan neraka yang dilemparkan oleh Li Zhengji. Untuk sesaat, fluktuasi energi spiritual di langit berkembang dengan pesat. Li Zhengji telah berubah menjadi Dewa Angin, menghadapi 8 musuh sendirian dan tanpa dirugikan sama sekali. Meskipun ini terkait dengan keadaan lemah 8 Dewa Iblis,
ini sudah banyak menunjukkan kekuatannya. Sedangkan saat ini, kelompok Long Hao Chen kembali ke dalam benteng tombal. Saat memulihkan energi spiritual, pandangan Long Hao Chen tidak lepas dari Li Zhengzi. Menyaksikan pertarungan para ahli di tingkat ini benar-benar merupakan bantuan besar baginya. Dan dengan mengandalkan kekuatan mentalnya yang kuat, Long Hao Chen secara bertahap memahami metode pertempuran Li Zhengzi yang sebenarnya. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Semua Dewa Iblis merupakan makhluk yang egois. Menyadari kekuatan besar Li Zhengzi, Marbas tidak mau bertarung sampai mati melawannya. Sementara 8 Dewa Iblis menahan serangan Li Zhengzi. Perintah mundur sudah dikirim. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya mantra utusan Raka menghilang di dalam segel. Itu menandai berakhirnya pertempuran serangan dan pertahanan ini. Di sisi lain, Li Zhengzi tidak terus mengejar iblis yang mundur, dia hanya melihat di kejauhan dengan senyuman muncul di wajahnya. Dan pada saat ini, semua orang di dalam benteng tombal berada dalam kesenangan. Pertempuran ini memang berbahaya, tetapi hasilnya sangat luar biasa. Tidak ada satupun penyihir yang mati, sedangkan musuh mengalami kerusakan yang parah. Setidaknya untuk saat ini, mereka tidak akan berani melancarkan serangan lagi. Dan saat ini juga, Long Hao Chen sudah membawa rekan-rekannya keluar dari benteng. Di kejauhan, Li Zhengzi juga melihat kelompok Long Hao Chen. Mengikuti sosok mereka yang pergi, senyum tipis terbentuk di sudut mulutnya.